ada hukum sebab akibat. Kalaupun nanti kita bicara hukum, hukum yang didatangkan oleh Allah itu sebagai alat bantu untuk mencapai sebuah tujuan. Siapa lagi sih yang paling layak dicontoh kalau bukan Rasul? Lihat dong teknik dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hasil dakwahnya para sahabat, lihat hasil dakwahnya para sahabat, para tabiin, lihat hasilnya dakwah para tabiin, tabiut tabiin, dan seterusnya sampai al ulama. Lihat, Rasul mendakwahkan penyatuan akidah terlebih dahulu. Kalau akidah sudah rata, hukum diturunkan sebagai bukti kasih sayang. Maka zaman Rasul ketika hukum diturunkan, nyaris nggak ada orang yang komplain. Kalau bicara hukum zaman Rasul, hukum turun di Madinah setelah 13 tahun dakwah akidah di Mekah. Sampai di Madinah beliau sampaikan hukum, karena memang ayat-ayat Madaniyah ini ayat-ayat hukum, nyaris tidak ada orang yang komplain. Bahkan kalau kita mau sedikit menyimpulkan perkataan dari Hudzaifah ibnul Yaman ketika beliau menyampaikan kata-kata indah sebelum berdialog ke Rasulullah, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Lihat, beliau pernah mengatakan dulu, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri mahofatan aidrikani Allah. Ada rasa khawatir sahabat, walaupun dia sahabat takut terkontaminasi kesalahan. Sahabat aja nggak merasa maksum, sehingga setiap ucapan sahabat ini nggak bisa serampangan, perlu bertanya ke Rasulullah. Tanya Hudzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Lihat, ya Rasulullah, dulu kami ini pernah hidup zaman jahiliyah dalam keadaan buruk. Walaupun kondisi jahiliyah banyak dihayalkan sama orang sekarang. Waduh, kalau ingat zaman jahiliyah sih subhanallah, orang perempuan nggak ada harganya zaman jahiliyah. Ini nyaris lelaki itu punya istri lebih dari 100. Itu belum bicara selirnya loh, belum bicara yang dia bermaksiat di luar. Oh, zaman jahiliyah Masya Allah, orang-orang kafir subhanallah, ini perempuan kayak nggak ada harganya ya. Masya Allah, datang Islam termuliakan mereka. Ada batasan. Sampai siapa, saya lupa nama, raja Cina yang terakhir itu, yang dia membuat istana memiliki 1000 kamar buat istrinya. Masya Allah, istrinya 1000. Kapan pakai bajunya itu ya? 1000. Untung Islam datang dibatasin, betul. Itu kalau bicara lawan jenis lah ya. Bicara yang lain juga sama, bicara riba nanti ya, bicara halal haram, itu zaman jahiliyah kacau. Makanya sahabat bilang, waja'ana Allah bihadzal khair. Yang saya pengen bahas kalimat al khairnya. Sahabat mengatakan Islam itu al khair. Kenapa mereka mengatakan Islam al khair? Karena memang Islam baik. Hukum asal Islam ini kan rahmatan lil alamin. Jadi kalau banyak orang mengatasnamakan Islam tapi hasilnya buruk, bahkan mendatangkan keburukan, maaf, jangan suka gampang bilang ini Islam. Mungkin Islam, cuma prakteknya wallahu alam. Ya, jangan. Ya, kita ini tinggal di Indonesia ini kan pasar bebas, betul. Dakwah paling gampang di Indonesia. Jangan kita bicara mazhab, kita bicara manhaj. Yang jelas-jelas kacau aja ada yang ngikutin, betul. Entar-entar nabi palsu di mana kalau bukan di Indonesia? Orang tahajud tiap malam khusyuk menangis, bermunajat, zikir, tasbih, tahmid, tahlil di atas gunung. Mungkin mencontoh Rasul, istilah ujlah. Subhanallah, datang ke Gunung Bunder daerah Bogor. Hasil tahajud ya ngaku jadi nabi. Siapa? Tuh pelatih bulu tangkis. Ya saya belum lama di Bogor, cuma yang saya tahu orang kalau ke Bogor yang dia dapat tales. Ini wahyu, coba. Bukan nggak belajar, belajar dia. Oh, bukan tidak belajar, dia belajar.
Qur'annya sama, Robnya sama, Nabinya sama, pun mungkin beribadah dengan cara yang sama. Kenapa efeknya bisa berbeda? Ini kan perlu dipahami. Betul? Masih ingat kejadian di daerah Bandung sana? Ya, daerah Ranca Ekek yang namanya Sayuti, masih ingat? Tukang cukur ngaku jadi nabi. Untung nggak jadi, tapi ada. Indonesia apa yang nggak ada? Semua mereka mengatasnamakan Islam, bahaya. Kita jangan gampang terkontaminasi. Ya kalau saya sebenarnya sih nggak yakin Ustaz, cuma yang ngomong bewok, biar 2 meter bewoknya. Masalahnya sorbannya kayak yang di Madinah, biar kayak Batman sekalipun. Kalau yang disampaikannya bukan syariat berbentuk qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maaf, kami nggak gampang nerima. Anda punya hak asasi manusia untuk menyampaikan sesuatu yang baik, terserah Anda. Anda belajar di Mesir, bawa bendera firqah Mesir, itu urusan Anda. Tapi tolong jangan dipasarkan di negeri kami. Anda belajar di Yordan, mengikuti sebuah organisasi dari Yordan, tolong ke negeri Indonesia jangan pasarkan organisasi Anda. Karena buat kami Islam bukan organisasi. Bicara orang yang berorganisasi beragama Islam, silakan saja. Anda yang pernah di Yaman, meyakini pemahaman di sana, pengen suplai pemahaman ke Indonesia, tolong jangan begitu bahasanya. Anda yang pernah tinggal di Irak pun sama, mengatasnamakan Islam dengan firqah-firqah yang menakutkan, wallahi jangan. Kenapa? Indonesia negeri kami tercinta, bukan kalian. Indonesia bukan Mesir, Indonesia bukan Yordan, Indonesia bukan Yaman, Indonesia bukan Palestina, Indonesia bukan negara-negara di mana kamu pernah mengikuti sebuah organisasi di sana. Tolong. Tapi kami yakin, kami mayoritas Muslim yang berkeyakinan selama yang Anda katakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, kita pegang komitmen ayat yang mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tolong pegang wahai orang beriman, mau laki mau perempuan. Kalau Allah telah firmankan, Nabi telah sabdakan, dan sahabat pun tak ragu melakukannya, tolong katakan sami'na wa ata'na. Karena tidak ada pilihan lain kecuali itu. Umurmu singkat. Kalau sampai kau tentang ayat, kau hianati hadis, kau tak pahami bagaimana Nabi, para sahabat melakukan agamanya, demi Allah, entah kemana berlabuhnya bahtera negeri ini kalau kita nggak berilmu tentang hal ini. Masya Allah, ini banyak. Sehingga orang kalau beragama itu kan jadi kayak hiporia, suka dadakan. Ya maksudnya sih betul tadi, cuma mungkin caranya salah. Kita kalau dengar kebaikan kayaknya pengen buru-buru nyampein kebaikan, Ustaz. Bagus. Tapi kalau Anda sendiri nggak bisa memetik hasil dari kebaikan yang Anda pelajari, ntar dulu. Bagaimana Anda mau menawarkan sebuah buah-buahan nikmat yang Anda rasakan sendiri, sebelum Anda menikmati dan tahu nama buah tersebut, Anda nyawarin orang, ya susah. Nggak bisa, walaupun sumpah kalau kita belum tahu, belum lihat, belum merasakan, ya nggak bisa. Makanya untuk mendatangkan keyakinan kan dengan 3 tahapan di Islam. Ini Ibnu Qayyim kumpulkan nih dalam kitabnya Madarijus Shalihin. Beliau mengatakan orang kalau mau yakin tolong berilmu. Namanya ilmu yakin. Orang kalau sudah berilmu sehingga dia yakin, tolong untuk memperkuat keyakinannya, yuk ainul yakin, lihat orang yang lebih senior. Sekarang kita nggak bisa nutup mata, kita belajar dari sosmed, dari Google, ya ini sudah kemudahan, alhamdulillah. Tapi jangan enjoy. Anda perlu lihat wajah ulama ketika menyampaikan sesuatu yang Anda pahami dari sosmed. Kalau cuma percaya dari sosmed, ntar dulu. Sementara ulama nggak menjabarkan, bahaya. Ini banyak orang beragama dari situ. Sehingga kecanggihan sosial media sekarang, orang-orang pandai yang mampu membrainwash, mencuci otak seseorang, cuma gara-gara belajar di Google, pengen menjadi hakim buat agama orang lain, kan bahaya. Ya, ini banyak terjadi sekarang.
Atau mungkin dia duduk di sebuah majlis tapi nggak dekat sama orang yang duduk di majlis tersebut sebagai ustadz, sebagai alimnya, sehingga dia melihat dari jauh juga tanpa bertanya. Ini kan yang dia dengar manusia, bukan makhluk yang maksum. Ustadz manusia, ulama pun manusia, karena nggak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Kalau nabi saja yang dipastikan maksum sampai bengkak kakinya dalam bicara istighfar ketika tahajud. Nabi yang dipastikan maksum pun tetap beristighfar. Dia sujud kepada Allah dalam tahajudnya hingga bengkak kakinya. Coba, Nabi. Ya di sini juga banyak yang bengkak, kalau bicara kaki, Mas. Ya, cuma kan kondisinya nggak seperti Rasul. Ya, kalau Nabi beristighfar bukan cuma dia punya salah atau tidak punya salah, bukan. Yang dia tahu istighfar itu mendatangkan kebaikan, karena ada sifat Tuhan yang namanya Al-Ghafur. Ini yang dia pegang. Kalau kita kan istighfar identik kalau bikin dosa istighfar, cuma sebatas itu, betul. Jadi kalau diingetin tumben ente nggak istighfar, ya alhamdulillah berarti anda nggak berdosa. Begitu bahasanya. Kita cuma sebatas itu. Jangan, hati-hati. Akhirnya kita cuma hafal dalil, cuma pernah baca dalil, tapi kalau bicara efek dalil belum pernah tahu. Nawarin orang buah-buahan. Ente kalau bisa siang-siang begini sih makan buah dah. Buah apa? Ya yang manis pokoknya. Yang kalau di mulut tuh enak dikunyah. Ya buah apa? Ya dikupasnya gampang. Ya buah apa? Ya apa ya? Bingung. Oh ya nggak bisa dong ya. Ini kita bicara panas siang hari identik sama buah. Buah apa yang asik dimakan dan diminum di siang hari yang mungkin menghilangkan dehidrasi? Kan ada jelasnya. Kalau cuma sembarangan saja ya belum tentu. Pun betul. Buahnya jeruk misalkan. Silakan di jus, ambil sarinya. Betul. Cuma kalau cara dapatnya nyolong bahaya lagi kan? Karena kita bicara berkah. Ini semua ada hukum sebab akibat. Makanya Rasulullah SAW kalau bicara sebuah formula, ketika orang merasakan sakit dalam badannya, Nabi nggak ngebahas semua penyakit, walaupun beliau berusaha mendiagnosis. Cuma beliau mengatakan, alaikum bihabba sauda fa inna fiya syifa min kulli da'il asam. Ini kadang-kadang akal kita nggak gampang nerima ini. Dengar sih hadis masalah habatus sauda, dengar. Obat semua penyakit kecuali maut. Lu tahu siapa yang ngomong? Ya katanya mau Rasul. Berarti bener dong. Ya kali. Ente udah nyoba, udah. Terus kata dokter Ana jangan. Begitu bahasanya. Itu terjadi tidak? Terjadi. Karena dia nggak paham. Dia cuma mengikuti hadis tanpa paham siapa yang menyampaikan hadis. Maka betapa bijaknya ulama ketika mengiring kita untuk bertahap dalam memahami sebuah ilmu. Yuk belajar usul salasah dulu. Kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, dan kenali Islam dengan benar. Kalau ini sudah benar, bicara kita enak. Kita bicara enak karena proses dalam agama ini ada proses. Ya, lihat. Antum bisa buka di surat Al-Ahzab ayat 35 36 itu. Ayat yang Allah firmankan bahwa ada susunan dan tahapan orang untuk menjadi orang yang baik. Kata Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dzakirina Allaha katsiran wadh-dzakirat. Baru Allah bilang a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Antum pengen dapat balasan yang besar, siapa sih yang pengen dapat balasan yang kecil? Semua orang bilang azran azimah, berikan aku balasan yang besar. Enggak ada azran sagira, semua pasti aziman. Minta balasan yang besar. Kalau cuma minta, anak kecil juga bisa. Kan bicara minta, bicara doa, bicara ibadah, betul? Maka tolong kalau sudah bicara ibadah, bicara doa, kita nggak bicara yang lain kecuali bicara syariat. Apa syariatnya?
Qala Allah wa qala Rasul. Allah yang firmankan dengan tegas, katakan ya Muhammad, qul ya Muhammad, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Begitu bahasa Allah ke Muhammad. Katakan, kalau sampai mereka mengatasnamakan cinta dalam doa, dalam ibadah kepada Allah, katakan ya Muhammad, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Katakan ya Muhammad. Maka tolong ajron aziman ini jangan dikira-kira sendiri. Aneh pengen dapat balasan yang gedean nih Ustaz dari Allah Ustaz. Wih bagus kalau begitu. Makanya kemarin giliran zakat fitrah Anda sengaja sekarung Ustaz. Orang paling mainnya standar 3,5 liter Ustaz. Anda sih nggak main 3,5. Oh, ini orang pakai piling. Ya 3,5 udah cakep bener Ustaz. Apalagi sekarung. Begitu bahasanya. Oh, bahaya sekali. Enggak begitu. Ya manusia mana sih Ustaz yang tidak tahu hukum Islam? Islam tuh mengharamkan riba. Tidak boleh, riba haram di Islam. Makanya Islam tuh memuliakan nafkah, infak, sodako atau dalam kategori zakat. Orang yang bisa mengeluarkan zakat mulia. Di mana-mana kan 2,5% Tat. Emang segitu dari dulu. Orang kayak zaman Rasul Utsman bin Affan aja 2,5%. Oh kalau saya mah lebih dari Utsman Tat. Main 5% aja Tat. Ini lagi-lagi nih rusak nih. Ada gak di Indonesia? Ada, banyak. Ya, kalaupun betul dia mengeluarkan itu beras 3,5 liter, kalaupun betul, ya, betul 3,5 liter, tetap ada salahnya. Kenapa? Kan dia udah 2 tahun gak makan nasi. Diet keto. Betul. Alhamdulillah Ustaz, 2 tahun saya gak makan nasi. Terus ngapa? Ya nggak apa-apa, cuma info aja Tat. Nah, kemarin zakat fitrah pakai apa? Ya rojo lele. Masya Allah. Yang dimakan apa? Kok yang dikeluarinnya nggak sama dengan yang dimakan? Ini bukan bicara 3,5 liternya, betul. Cuma antum lupa ada manfaat zakat fitrah dalam Islam. Apa hikmahnya? Bahwa zakat fitrah ini akan mensucikan yang kau makan. Ini yang orang lupa. Makanya zaman sekarang banyak orang punya penyakit macam-macam, nasi dimusuhin, beras nggak ditengok. Kenapa? Karena yang dimakan sama yang dikeluarin nggak sama. Dia keluarkan itu 3,5 liter, tapi yang dimakan apa? Delivery order. Itu yang terjadi, betul. Kita nggak membahas sampai sono. Tapi kata guru saya mah katanya nggak apa-apa Tat. Itu guru mau tanggung jawab dalam masalah ini. Kan bahaya sekali, jangan suka menyandarkan dikit-dikit kata guru saya, kali dia ditanya lagi ngelindur, kita nggak paham kan. Alangkah baiknya kita buka kitab para ulama untuk mengetahui betapa hukum yang Allah turunkan kepada manusia ini pada hakikatnya suhulah, sebuah kemudahan. Kenapa? Karena agamamu adalah kemudahan. Itu yang Rasul katakan, ad-dinu yusrun. Agama kemudahan dalam semua hal, Maka kalau sampai agama yang kau pahami, kau berada di atasnya malah mendatangkan kesulitan, bahkan sampai level kemudaratan, tolong buru-buru istighfar. Ini ada yang salah nih. Lawang ustadznya sama, masjidnya sama, kajian di waktu yang sama, ngapa pulang beda-beda? Wallahu alam Ustaz. Iya pasti wallahu alam, cuma Allah yang tahu. Jangan-jangan dia dari rumah kemari berantem dulu sama orang tua. Disuruh ngisi bak mandi, ini kajian udah mau mulai mak, ya isi dulu, lewatan banget sih mak. Ya Allah, ngisi paling 15 menit, lu telepon temen aja sih, rekam. Ustaz Subhan gampang amat sih, susah amat aja nggak susah kan begitu. Ya aduh lewatan banget sih dah. Ngisi tuh bak diisi sama dia. Belum penuh udah kabur. Wah belum penuh nih gimana? Au ama gelap belajar begitu kan ya. Apa sampai di sini ilmunya berkah? Hati-hati loh ya. Agama nggak bisa modal semangat. Enak aja. Masya Allah.
Itu belum bicara hal-hal yang kita nggak tahu, bagaimana orang tua nyari uang untuk bayaran sekolah kita dan lain sebagainya. Makanya nanti kalau ada zakat, ada sedekah, ada infak dan lain sebagainya, sebenarnya tudiul bala, untuk menghindari bala. Ini kalau betul cara belajarnya, ini kan banyak yang nggak betul, sehingga kondisinya akhirnya apa? Dia membuat menjadi bagian orang yang enggan berbuat sebuah kebaikan. Harusnya dalam Islam itu kan, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jangankan ngomong, jangankan nyuruh, orang menjadi penyebab menunjukkan orang berbuat baik saja berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Ini yang terjadi tidak. Dia bukan cuma menunjuki, bahkan dia mengajarkan kebaikan. Cuma efek ajaran yang dia sampaikan ini malah berujung pada pertentangan dan permusuhan. Banyak. Wallahu alam bisawab, mungkin nggak bisa disalahkan juga, mungkin yang mendengar juga. Walhasil penyebabnya banyak. Tapi Rasul sudah katakan, tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Beruntungnya orang yang bisa menyimpulkan tentang hikmah di balik sebuah ibadah yang diperintahkan. Orang yang bisa menyimpulkan hikmah di balik sebuah ibadah yang diperintahkan, itu orang yang dipastikan akidahnya bagus. Ini cara Rasul. Makanya lihat jebolannya para sahabat radhiyallahu anhum Orang yang dijamin sorga tapi nggak merasa baik, itu sahabat. Umar deg-degan waktu Rasul ngomongin tentang orang-orang munafik. Dia tanya sama yang dengar, Rasul nyebut nama aneh gak? Begitu. Khawatir kalau disebut Umar loh yang dipastikan sorga. Masya Allah, dahsyat. Umar diperintahkan sama Rasul suruh menemui seorang pemuda yang gak diperhitungkan oleh masyarakatnya, Uwais Al-Qarni. Umar gak pernah komplain, gak kayak iblis yang disuruh sujud sama Adam, komplain, kan sombong. Umar bisa aja kalau dia mau sombong. Umar, nanti kamu temui seorang pemuda yang mungkin bukan siapa-siapa, tapi tolong minta saja sama dia untuk beristighfar ke Allah, semoga Allah ampunkan dan lain sebagainya. Umar nggak ngomong, ya Rasul nyuruhnya yang enggak aja sih. Kan saya sama dia Rasul tahu levelnya beda gitu kan. Tapi Umar kan nggak ngomong begitu. Kenapa? Rasul yang nyuruh. Kenapa? Akidah yang sudah benar. Saya sampaikan kemarin di Rabanian dengan bahasa yang gampang. Ketika kita hijrah, ya, orang hijrah zaman Rasul pun Rasul hijrah, betul? Ingat peristiwa hijrah. Ketika Rasul hijrah bersama Abu Bakar ngumpet di Gua Thur. Ya kita nggak bahas ngumpetnya Rasul sama Abu Bakar dah, itu nanti lain bab. Cuma proses jalannya. Rumah Rasul sudah dikepung, waduh pagar betis. Nggak bakal ada yang bisa lewat dah. Jangan kata manusia, ya burung puyuh nggak bisa belok. Oh, nggak pas betul-betul ya, sempit sekali. Rasul bilang sama Ali bin Abi Thalib, anak muda, ini kalau bicara anak muda kan kita anak muda ini. Ali, siap Rasul, tolong gantikan saya. Kamu tidur di tempat saya, tutup dirimu dengan selimut, kata Rasul. Ali tahu konsekuensinya mati. Karena semua orang menyujukan panah dan tombak, pedang yang tajam menuju tempat tidur Rasul. Cuma memang karena memang Rasul yang ngomong, akidah Ali udah cakep, padahal belum nikah loh waktu itu. Ini menandakan Ali nggak gampang galau, nggak kayak ente, betul ya? Hidup konaah, kawin ogah, liatin internet tiap hari, subhanallah. Udah dibilang banyakkan perempuan sama laki masih bingung juga, gimana sih? Terus Ali langsung ya samina wa atona, langsung, masya Allah. Kenapa? Akidahnya betul. Lah coba kalau kasus hijrah terjadi 2017, ya wallahu alam bisawab. Ente salah satu jadi Ali lah gitu. Lo ganti ndak tidur di sini? Apa jadi saya sih yang muda, no Abu Bakar yang tuaan, kan begitu bahasanya ya. Kenapa? Akidah. Ya, kalau guru sekarang nyuruh muridnya, afwan akhi, masih pakai bahasa afwan, itu sendal di pojokan tolong pindahin ke sono. Ya, gremet dah. Gila kali guru dah nyuruh-nyuruh mulu.
dia bisa terus gertak gitu ya. Dulu zaman Rasul enggak. Kalau Rasul sudah katakan sesuatu sami'na wa ata'na, itu yang ayat katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakudallahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain, dia tahu nih Rasul yang ngomong, Allah yang firmankan. Terus lagu mana kalau dia mau membuat sebuah angda tandingan, enggak layak. Mungkin akalnya enggak nerima, mungkin jiwanya belum siap, tapi ini bener. Udah belajar dulu dah. Sami'na wa ata'na, berhusnuzon. Efeknya lihat. Enggak ada sahabat yang sibuk dengan aib orang lain, enggak ada. Tidak ada. Bukan berarti dia setan bisu, bukan. Nabi ajarkan amar ma'ruf nahil mungkar. Ada level. Kalau memang kamu lihat kemungkaran, kata Rasul, hei sahabatku, rubah dengan tanganmu. Tapi ingat, bukan cuma perintah merubah. Ingat, efek rubahan kamu ini gimana? Kalau bakal timbul keburukan, jangan. Ada cara lain, rubah dengan lisanmu. Mungkin rangkailah kata, baguskan syair, cakapkan kalimat, silakan. Anda nyuruh orang baca Quran pakai tangan, weh ngaji. Orang kan kesel. Kadang-kadang kalau dia habis ngaji disuruh ngaji lagi yang nyuruh kagak paham gitu kan. Ya daripada ribut mendingan kita ngaji dah, suara yang bagus keluarin dikit sampai orang tertarik. Tuh. Ya. Tawarkan dulu yang membuat orang lain seneng. Kalau kira-kira tuh orang seneng kan enak kita nyuruhnya. Ini banyak kasus kayak begini sekarang nih. Ya jelas hukum musik haram, udah jangan ditawar. Cuma ketika Anda bilang haram sama orang yang senang musik, apa tawaran Anda? Adakah yang lebih indah dari musik? Coba pikirkan. Kalau memang nggak ada yang ditawarkan, jangan ngomong itu dulu. Kita ngomong yang lain aja dah. Karena kalau kita ngomong itu, sementara kita nggak bisa menggantikan atau memberikan solusi, jangan. Nggak bisa. Tidak bisa. Memang dia tercipta dan terlahir dalam kondisi yang seperti itu. Anda mau merubah dia, siapa Anda? Bukankah hidayah itu jobnya Allah? Urusan Allah. Tugas kita cuma syariatnya apa? Balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Artinya kalau memang dari Rasul, sampaikan walaupun cuma sejumlah. Tapi sebanyak apapun, kalau bukan yang Rasul ajarkan, jangan dipaksain. Karena sesuatu yang nggak kembali ke Allah dan Rasul pasti efeknya buruk, kecuali ada ijtihad ulama. Di Quran nggak ditemukan, di hadis nggak ditemukan, sahabat juga nggak melakukan. Cuma kondisi ini nggak terjadi zaman Rasul, ulama berijtihad. Kalau ulama nggak berijtihad, jangan bikin-bikin ijtihad sendiri. Harus tahu siapa ulamanya. Adakah ulama lain yang menentang? Terus sampai dia mantap, yakin dah ini untuk sebuah kebaikan. Tapi dilalah nanti mungkin ada Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih yang menyelisihi pendapat ulama ini, kembalikan ke hukum asalnya bahwa yang utama qala Allah wa qala Rasul. Adat hilang dengan sendirinya. Itu yang Islam inginkan. Hati-hati, ini nggak berasa kita ngelihat keburukan di masyarakat, kita nggak tahu penyebab keburukannya. Maksudnya sih ngilangin asap pakai kipas, api makin gede. Yang paling bagus apa? Matiin api, asap hilang. Itu. Dulu mungkin kita bisa pakai sistem nunggu bola. Nggak bisa. Kondisi masyarakat sekarang ini sistemnya kita jemput bola. Kenapa? Mereka terdidik untuk benci sama Islam karena nggak sampai dakwah kepada mereka. Tugas kita nyampein ke sono, betul? Dulu mungkin zaman Rasul, orang kalau belajar ada waktu-waktu tertentu karena mobilisasi nggak seperti sekarang. Tapi zaman sekarang mungkin cara belajar orang nggak sama dengan zaman Rasul. Cuma dia belajar, silakan. Jangan jadi hakim buat agama orang lain. Ini kan tidak, kasak-kusuk di mana-mana. Saya ngelihat teman-teman ini yang masih berpenampilan cuek dan santai, terus saya berseuzon, ini orang pada ngaco belajar di mana sih? Kenapa? Tuh celananya pada kayak getuk lindri gitu ya, model kodorai gitu ya. Saya kok ngelihat dia hawanya pengen bawa parutan kelapa gitu ya. Ada masalah apa? Ya zaman Rasul nggak ada yang pakai celana begini. Innalillah,
Ini kan bodoh sekali. Entah siapa yang dia ikuti. Bahaya. Jangan. Wah, itu orang warawiri mulu tat, pakai motor, sama klub-klub mobilnya juga warawiri. Kapan belajarnya? Ente pernah nanya enggak? Pernah tabayun? Tidak, tidak. Tolong jangan jadi hakim, repot di padang mahsyar nanti urusannya. Kalau tuh orang kesel, dicari ketemu di padang mahsyar, Anda minta maaf, enggak telat. Mau bilang apa gitu? Lo katanya penghafal Quran, katanya penghafal hadis. Kok sibuk sama aib tanpa tabayun? Ini kan bahaya sekali. Menjadi hakim buat perselisihan antar negara Islam. Misalkan kemarin Saudi sama Qatar terjadi khilaf, betul? Sementara kalau kita duduk di majelis ulama, ulama memberikan nasihat, hei, sudah, ini keributan antar saudara. Anda bukan saudara mereka, sudah doain aja. Nimbrung. Ada yang bilang Saudi kacau dah, begitu. Aduh, kenapa Ka'bah di sono sih? Begitu katanya. Saking keselnya tuh. Ini jangan-jangan emang Allah salah nyarok kali ya, katanya, subhanallah. Sampai ada yang pengen mindahin tuh Ka'bah sampai di Iran. Masya Allah, subhanallah. Ini kesalahannya di mana sih? Kalau sampai mentahjir negara tetangganya yang hitungan tetangga, sedangkan dalam Islam kan ada hukum untuk menghormati tetangga. Ini katanya banyak ulama, akhirnya kita suuzon tanpa ilmu. Mungkin nggak? Mungkin banyak. Soalnya memang pas Saudi menetapkan mentahjir Qatar, kebetulan saya di sono kemarin gitu ya, jadi korban juga ya. Jadi nggak pulang akhirnya karena nggak bisa untuk dioper dari Qatar Airline nih ke yang lain saat itu. Ati sudah ngomong urusannya makin ruwet dari Jakarta nih, karena banyak orang-orang yang memang nyari hal-hal yang syubhat untuk di-up. Akhirnya apa? Yang diuntungkan musuh-musuh Islam. Siapa musuh Islam yang paling yang paling diuntungkan? Syiah. La'natullah ala Rafidah. Allah laknat Rafidah. Dia bisa menggerogoti hati-hati orang Islam di Indonesia, membuat statement keputusan bahwa Menteri Agama sendiri ya ini enggak meyakini bahwa sesungguhnya Syiah tidak benar dan lain sebagainya. Kan bahaya. Litbang menyebarkan perkataan keputusan Litbang tersebut, innalillah, lihat tuh rujukan Islam, lihat tuh ini itu, lihat. Bahayanya kalau kita nggak memahami dasar dalam menuntut ilmu, akhirnya kita menjadi hakim buat agama orang lain. Sementara kita tahu dalam Islam ini agama bukan untuk menghakimi agama yang ada. Hukum asal agama rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat yang ngaku kenal Allah sebatas rububiyah. Maka konsekuensi kalau kita sudah bicara tauhid, mencontoh Rasul, pasti fitnah yang terjadi apa? Pertentangan dengan adat tradisi. Itu yang terjadi. Jadi kalau sampai Anda mendakwakan tauhid, Anda nggak bertentangan dengan adat di masyarakat Anda yang banyak berbuat khurafat, ini api dalam sekam, ini bom waktu. Hati-hati. Kalau saya sih amanah aja, Tat. Saya bilang begini, saya bilang begitu, walaupun masyarakat bertentangan sama saya, nggak ada yang ngomong, ente nggak tahu lagi bikin jebakan burung, no, betul. Salah-salah ente yang ketangkep, itu yang terjadi. Jangan dipusingkan dengan dakwah keluar. Coba mulai yuk, ku anfusakum wa ahlikum nar. Biarlah manusia terdawai dengan simah. Coba deh antum ikuti kajian-kajian yang telah kita bahas. Berapa banyak dipertontonkan oleh sejarah bahwa banyak orang yang masuk Islam di zaman Rasul, di zaman sahabat, belum mendengar perkataan sahabat, mereka sudah masuk Islam. Kenapa? Mereka melihat simah, ada bekas ibadah dalam diri sahabat. Masya Allah. Ya, ini petinggi orang kafir ya, Sa'ad bin Mu'az. Di mana? Di Madinah. Orang yang jago ngomong, orang paling pinter di antara masyarakat saat itu, Sa'ad bin Mu'az. Belum ketemu Rasul, Nabi belum hijrah ke Madinah. Baru ketemu siapa? Mus'ab
bin Umair. Antum tahu sejarah Mus'ab bin Umair kan? Nabi belum hijrah, Nabi suruh Mus'ab bin Umair berdakwah ke negeri Madinah, dulu namanya Yasrib. Masya Allah, ini pentolan ahli kalamnya itu Sa'ad bin Mu'az, mewakili perkataan Yahudi, musyrikin, orang-orang Madinah ya, orang-orang Ansor dulu itu. Dia berkata, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Dia berkata begitu belum masuk Islam loh. Waduh, ini utusan Muhammad, kita belum pernah ngelihat nih pemuda yang seperti ini sih penghuni sorga tuh. Belum ngomong simahnya udah tampak ya, macam-macam. Dan nanti bahasannya Mus'ab ini memang fashionable, berpenampilan yang layak pandang lah. Tutur katanya, bahasa, cara dia berjalan, cara dia bertemu dengan orang, bagaimana masuk dalam interaksi, berdialog, sudah lengkap. Kita nggak pernah kupas tuh masalah itu. Kita nggak pernah bahas detail-detailnya masalah itu. Kita nggak bahas efek dari tingkah laku Mus'ab setelah dia masuk Islam, walaupun mungkin dia dimusuhi oleh ibunya sendiri. Kita nggak pernah bahas perkataan dari Mu'az bin Jabal, dari Abdullah bin Mas'ud, di mana pemuda-pemuda zaman Rasul yang kalau mereka sudah berorasi di pasar, anak kecil berorasi, menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah, demi Allah 20.000 Yahudi bisa masuk Islam. Ya kok Yahudi bisa tertarik dengan omongan anak kecil, bukan omongannya yang bikin tertarik. Kenapa? Dahsyatnya Islam yang bisa menancapkan akidah di hati anak kecil. Ini kan Islam rahmatan lil alamin. Karena kalau kita sudah bicara hukum syariat, orang yang belum mampu berhukum pun boleh berhukum dalam Islam. Betul? Contoh. Nggak ada kewajiban anak belum balik suruh sholat 5 waktu. Nggak ada. Cuma di Islam adibu auladakum fis sab'in. Didik anakmu kalau sudah 7 tahun tentang adab, ajarin sholat. Butuh pembiasaan. Karena anak yang dilatih sholat selama 3 tahun, umur 10 tahun jaminan. Kalau dia nggak sholat boleh pukul. Padahal nggak ada syariat yang bilang pukul anak 10 tahun kalau nggak sholat. Belum balik. Orang kalau belum balik belum wajib. Kok Islam suruh pukul? Makanya kalau belajar yang lengkap. Ini bapak ngosok ngamplas aja batang nangka, masya Allah. Kasrak, kosrok, masya Allah. Lagi ngapain pak? Ya lihatnya apa? Iya ngamplas. Cakep amat itu batang, kelihatannya bagus, cuman efeknya buruk. Wah lagi marah nih orang jangan-jangan. Kenapa pak? Anak besok 10 tahun pas. Lah itu batang nangka, ya buat mukul sunnah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anaknya yang mana pak? No, yang di pojokan lagi diem aja tuh anak. Kenapa nak diem? Tuh batang nangka gitu katanya. Ya jadi akhirnya ketika dia sholat karena batang nangka, gurunya nanya, alim amat ente ya batang nangka, begitu dia bilang. Jadi bukan syariat yang diinget batang nangka. Ntar dulu pak, 7 tahun dulu diajarin sholat enggak? Ya saya juga kajian baru 2 kali. Masya Allah, enggak bisa begitu bahasanya. Jangan, ada tahapan. Kakek-kakek, nenek-nenek udah ngerayak geruyuk dah, ya namanya kakek menenek. Umur udah di atas lah, lewat dari jatah manula lah. Nah, kalau orang tua kan Rasul bilang kan sitin wa sab'in. Kalau sudah di atas sab'in ya sudah manula dah. Ya mudah-mudahan sih kita dikasih sehat lah. Tadi saya pagi-pagi habis sholat subuh ngobrol sama ayah saya di depan rumah. Baru dapat bocoran saya dari dia. Saya bilang sama ayah saya, wa nu'ammirhun wa nu'ammirhun nunakishu. Bah, dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan kalau Allah panjangkan umur manusia, Allah kurangin fisiknya bah ya. Saya bilang gitu. Itu kan baru katanya, dia bilang gitu. Kalau aneh sih udah ngerasain, dia bilang gitu. Siapa bilang umur panjang enak, kata dia bilang begitu dia. Jangan ngomong begitu. Enggak, ini sih sebenarnya ngomong. Kita yang rajin sholat, rajin puasa, kangen masa muda.
Betapa nikmatnya bisa sholat, bisa puasa di usia muda. Udah seumuran gini mah asal ketangkap juga alhamdulillah. Udah nggak bicara pahala full dah. Kenapa? Karena udah banyak kekurangan tuh. Lihat, masya Allah. Mungkin dia banyak kekurangan. Datang nih Manula, Ustaz, saya udah tua Ustaz. Boleh gak saya puasa Ramadan Ustaz? Ya Ustaz kan ditanya begitu ya bilang boleh. Boleh Pak. Emang ada yang larang? Ya belum ada sih. Udah puasa aja Pak, puasa Pak. Nggak apa-apa. Bener Tat, bener. Anaknya mepet, ya si Ustaz, jangan tadi mati lagi. Enggak. Belum tentu, enak aja mati. Ini orang kalau ngomong gitu lagi anak khawatir dia puasa, biarin dia puasa. Entah kalau dia coba dia nggak kuat, baru terkena hukum apa? Yutikunahu fidyatut tu'amu miskin. Bayar fidyah, kenapa? Manula. Tuh. Udah di atas 70 ke sono dah. Ya kalau timbang 63 mah ya itu mah tua aja ya. Itu bahasa umuran Rasul. Kita kalau disamain sama umur Rasul ya alhamdulillah 63, betul? Cuma kalau kita udah 50 sekarang kan 13 tahun lagi Tat. Emang. Lah kalau umur saya 62 11 bulan gimana Tat? Ya udah jangan banyak mantang dah. Ya kalau udah begitu ya. Makan aja yang ente suka kalau udah begitu. Ya sebulan lagi gitu ya. Banyak mantang. Tuh kalau bahasa agama tuh begitu tuh ya. Kenapa? Islam nggak ada batasan, siapapun boleh. Orang hamil kan boleh puasa. Sakit wahnan ala wahnin, ayatnya kan begitu. Sakit di atas sakit, Ustaz saya boleh puasa gak? Boleh Bu. Lakinya, ya si Ustaz, aduh mana fanatik banget lagi bini saya sama dia, aduh Masya Allah. Tat, kamu boleh, emang boleh. Tak kalau dia nggak kuat, yutikunahu fidyatu tu'amu miskin, kan begitu. Secara umum kan begitu ya. Kenapa? Wa antasumu khairun lakum. Emang puasa baik buat kamu. Ini kita masih bicara tahapan dalam dakwah. Supaya orang tahu agama nggak memberatkan. Jadi kalau istri Anda nggak kuat, istri teman Anda belum tentu. Atau sebaliknya, istri teman Anda memang kuat, istri Anda belum tentu. Mah nggak puasa mah, kan lagi hamil ya. Teman saya istrinya hamil puasa. Ya Allah saya nggak kuat, encer, begitu. Ini kan hamil pertama ya. Namanya orang hamil pertama kan banyak yang nggak kuat. Apa ya dah? Ono kuat tanya dulu ya, no bisa kuat gimana? Telepon temennya, bini lu bisa kuat puasa gimana itu? Ya ini memang hamil yang ke-9. Pantesan. Ada jam terbang gitu ya. Pun dia nggak puasa, Islam nggak menyalahkan, boleh, namanya khawatir nanti bayarnya fidyah plus puasa, itu syariat. Jangan main jadi hakim, belum nanya udah bilang nggak boleh, udah belum nanya udah bilang salah, entar dulu. Saya suka digituin mulu tuh, banyak. Masalah saya mah bukan di orang yang belum paham agama, yang udah pada ngaji, masalahnya di situ. Semalam saya bahagia, saya ada tablik akbar di Rawadenok, Depok. Ada yang hadir mungkin di sini nih ya. Masya Allah. Tuh, pada angkat tangan itu ya. Semalam kita bisa bergaul tuh, Masya Allah. Di tempat Depok Rawadenok ini masalah klasik Muhammadiyah sama NU, ini nggak pernah ketemu nih dari zaman tahun 45. Nggak pernah ketemu, tapi alhamdulillah sekarang jadi ketemu. Mereka berkeyakinan sekali, wasilahnya ikhwan-ikhwan sunnah dah. Kalau ada kalian di tengah-tengah, kita bisa silaturahmi lagi nih tuh. Islam bisa, bukan tidak. Cuma kadang-kadang kalau buat ikhwan-ikhwan yang baru belajar, waduh, Ustadz itu bukan yang dulu lagi, begitu bahasanya. Yang lebih fatal lagi, kadang-kadang saya kan sebenarnya kalau saya di atas motor itu kan sebenarnya kelemahan saya gitu loh. Kenapa? Saya memang nggak punya mobil gitu kan ya. Jadi saya di motor. Ustadz motornya gede. Ya Allah kalau saya pakai motor metik kecil kan saya zolim. Saya bilang gitu ya. Anda nggak tabayun sih sama saya ya gitu ya.
Saya punya yayasan itu nggak pernah ada donatur. Ya, sumur-sumur saya mendirikan yayasan tidak ada donatur. Masya Allah, harus banting tulang, berangkat pagi pulang sore. Sampai saya pernah bilang, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret. Saya, betul, jujur ya. Jadi harus banting tulang. Siapa sih yang tahu kalau tangki saya bisa bicara? Masya Allah, itu teman saya belajar ya tangki tiap hari. Itu Ustadz warawiri pakai motor mulu, kapan belajarnya sih begitu? Pernah gak ditanya langsung? Karena kalau kita ngomong jadi sombong nanti, gitu loh. Pernahkah sahabat bertanya kepada Khalid bin Walid, Khalid perang mulu, kapan ngajinya? Betul. Makanya sirah itu penting. Sejarah itu penting. Ini sejarah ini harta karun. Kita mau dapat berlian, emas, perak, permata berbentuk harta karun, nggak bisa kalau kita nggak pelajari. Yuk, agama ini pada akhirnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Urus dirimu sendiri. Selama itu kuburan, lubang kuburan, alam barzah yang berbentuk lahat, tempat kita dimiringin, selama memang tidur miring, ya, karena ada yang diri ya anda tahu sih, betul ya. Selama memang tidur miring kita dalam lubang barzah, ingat kuburan tidak pakai kaca nako, artinya nggak ada jendela, menandakan lubang masing-masing. Kira-kira kalau nanti kita masuk ke lubang, ini urusannya ruwet nih. Siapa yang mau nolong kita? Salah satu yang bisa masuk ke lubang kubur kita, doa anak yang soleh atau doa teman-teman yang soleh. Jangan sampai nanti gara-gara tingkah laku kita, harusnya kita balik keadaan. Dulu orang tersenyum ketika kita lahir menangis. Bisa gak kita bikin orang menangis karena kehilangan kita? Dilalah memang kita tersenyum melihat sorga. Kenyataannya tidak. Ketika kita wafat nanti, orang semua tersenyum lega. Mati juga ada tuh orang. Emang enak. Akhirnya orang cuma ingat sehari, 2 hari, 3 hari takjiah selesai, lupa. Kuburan ditumpuk. Apalagi kita tinggal di Indonesia, masalah kan tumpang tindih. Sekarang viralnya begini, rame ini, besok datang yang baru juga hilang. Ustadz, guru, siapapun akan seperti itu. Yuk buat citra yang baik. Mungkin kita nggak berasa, kita ini dicontoh oleh banyak orang. Walaupun kita nggak merasa untuk menjadi sebuah contoh, tapi kita tinggal di negeri yang orang gampang nyontoh. Hati-hati. Kalau yang kita contohkan malah menimbulkan bagian keburukan, hati-hati. Islam tidak seperti itu. Islam ini sudah baku, hukumnya nggak berubah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Lihat efek Islam pada diri manusia dengan karakter yang berbeda. Anda buka sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau diberikan gelar As-Siddiq yang tidak dimiliki oleh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab juga punya kelebihan yang berbeda. Ketika Quran sampai kepada Umar menjadi orang yang diberikan gelar Al-Faruq oleh Rasul. Ya, Al-Faruq bukan milik Abu Bakar. Pun Al-Faruq dan As-Siddiq milik Abu Bakar ini tidak dimiliki oleh sahabat yang bernama Utsman. Padahal kita tahu kelebihan Utsman, udah susah cari tandingannya dah. Ya, selain sedekah sama bacaan Qur'annya. Dalam Syiar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi dikatakan bahwa Utsman saking malunya Utsman, dia pernah sholat menghatamkan Quran 1 rakaat. Wallahu alam bisawab. Don't try it at home. Jangan coba. Sampai 24 jam bengul mata apa pengen kayak Utsman. Ntar dulu, bukan begitu bahasanya. Ini cuma kabar. Itu namanya karomah, efek agama pada diri orang alim. Sahabat punya karomah, kita belum tentu. Lihatlah Utsman diberi gelar apa? Zunnurain, 2 lelaki yang punya 2 cahaya. Kenapa? Dinikahkan oleh anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa Ali dibanding 3 manusia ini? Sampai Syiah mengekspos Ali padahal dia nggak kenal Ali, betul? Lelaki setia yang diberi gelar Abu Turab, Masya Allah.
yang digelar Saifullah, dan banyak gelarnya Ali yang nggak dimiliki oleh gelar sahabat-sahabat yang lain. Iya, ini apa? Efek agama. Kurang apa Khalid bin Walid? Cerdasnya manusia, panglima perang yang tidak pernah kalah perang di muka bumi ini, diakui oleh dunia. Siapa? Khalid bin Walid. Siapa yang nggak kenal Khalid? Lihat efek Islam ketika sampai kepada Khalid. Itu kalau antum buka sejarah, baju Abu Bakar, baju Umar, baju Utsman, baju Ali, bajunya Khalid dan sahabat lainnya enggak seragam. Kita mah kalau enggak seragam, enggak mirip ustadz, dikata beda aliran. Lo belajar lama-lama mau tuh ustadz, kapan miripnya sudah sama dia? No, ikutin dia, no, baju begitu harusnya. Coba. Sementara Rasul nggak menekankan itu, karena kembali kepada ada apa yang nyaman untukmu. Yang penting ingat, bajumu menutup aurat. Kalau bahasa untuk perempuan kata Rasul apa? Jilbabmu untuk menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Karena zaman sekarang banyak ini orang pakai jilbab tapi action, selfie, bikin video pendek, goyang-goyang dan lain sebagainya. Kerudungmu bukan mancing pandangan tapi nolak pandangan. Ya saya kesel banget saat saya dikomentarin saya pakai cadar saat saya kesel, saya bilang urus saja dirimu. Masya Allah, saya limparin tuh apa gambar kajian yang ada di pasar Minggu Ustaz. Emang entenya yang biang kerok, betul lah. Akhirnya teman-teman yang serius ngaji jadi buruk gara-gara ente. Itu orang komentarin ente kenapa? Ente udah rapat goyang-goyang, Masya Allah. Itu permasalahannya. Jadi orang yang bodoh menjadi hakim buat orang lain karena keumuman. Akhirnya dipukul rata. Tuh, kan level di kita ini begini nih di Indonesia. Ya ilmiahnya masih kurang. Ya jadi kalau orang duduk di sebuah majelis, seorang ustadz itu terfitnah. Ini yang duduk kena fitnah semua dah. Padahal enggak seperti itu. Dalam Islam tidak, ya. Makanya tabayun itu penting. Sehingga saya tekankan sekali dalam beberapa kajian itu, yuk jangan dilupakan. Agama yang kita berada di atasnya itu akan membuat kita menjadi orang yang layak untuk masuk surga. Islam kalau betul bersahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, menuntut ilmunya demi Allah, itu akan membuat si pelaku agama menjadi orang yang baik, penghuni surga. Qoribin, hayyin, sahlin. Tuh, antum ukur diri antum. Antum sudah ngaji berapa lama? Berteman sama ustadz berapa banyak? Udah berapa ayat yang dihafal dan hadis? Sudah qoribin belum? Gampang gaul enggak? Jangan-jangan gara-gara ente ngaji jadi enggak gaul. Hati-hati. Islam ini jadi bikin kita gampang bergaul. Lagi mana mau gaul tat? Dong kita berjenggot begini kan susah tat. Orang tiap kita deketin atu-atu merat kabur. Serba salah saya tat. Jadinya gimana ya? Entenya yang nggak percaya diri, udah pakai jenggot, dekil nyureng. Siapa yang mau deket sama ente? Akhirnya yang difitnah jenggot. Ini kan masalah jenggot kan masalah dalil. Ya siapa sih yang mau berjenggot kalau bukan Rasul yang nyuruh? Jam segini lagi gerah-gerahnya lagi, ya Allah, betul ya? Kadang Rasul yang bilang waksus sawarib waful liha, tipiskan kumismu, panjangkan janggutmu. Ini belum nipisin, belum manjangin udah ribut. Digunting apa dicukur tat gelap. Ya. Ribut belum paham, nikmatin dulu sunnah baru asik. Pas pakai kerudung panjang gak mau kenal, iya jadi bahan ledekan. No dia no. Kadang kalau dipanggil kagak nengok, lagi sakit, lagi meriang, kerudungnya panjang, digituin kan. Coba kalau tetap jadi orang yang asik dalam bergaul, iya. Terus kita berilmu, orang nanya kenapa, jawab qala Allah wa qala Rasul, baru tepat. Ini banyak orang yang nggak menguasai sebuah hukum, mempraktikkan hukum secara taklidil a'ma. Ini awal sebuah kehancuran. Kalau iman lagi stabil, ya walaupun nggak tahu dalil, dihujat, dicaci, qalu salaman, ibadur rahman. Tapi kan kalau iman lagi turun, lupa dalil,
dikasak kusukin. Oh pindah deh, ini komplek betul-betul lah tuh. Emosi. Tapi kalau kita beragama dengan dalil, insya Allah kita bisa menjadi bagian sebuah kebaikan. Kalau tidak, urus saja dirimu sendiri. Ya, wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Subhanallah. Nah, Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khair. Ini Ustaz menarik Ustaz. Tadi ketika perkataan kita menasihati orang, teman Ustaz. Dan perkataan urus saja dirimu sendiri, ini menarik sekali Ustaz. Ketika Ustaz mengatakan jangan-jangan salah dalam berdakwah kita, jangan-jangan kitanya yang terlalu ngegas ya Ustaz ya. Berarti ini kembali lagi ke akhlak, benar Ustaz? Sama, Masya Allah. Ini kan ujungnya dakwah kan akhlak. Itu kan yang Rasul katakan, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Itu muqaddimah dakwah Rasul tuh, secara menyeluruh. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Karena saat itu orang arif sudah banyak. Abu Thalib kurang arif apa, betul? Orang yang kenal Allah udah banyak. Orang kafir yang namanya Abdullah cuma zaman dulu doang, betul? Sekarang mana mau orang kafir namain Abdullah? Ya, Masya Allah, bapaknya Rasul kan Abdullah. Abu Bakar sebelum masuk Islam siapa namanya? Abdullah. Artinya mereka sudah kenal hukum, cuma mereka tidak punya akhlak gitu loh. Nah ini yang Nabi katakan, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kenapa Rasul itu mengatakan kepada keluarga Alu Yasir, sabran ya Alu Yasir, fa inna lakumul jannah. Sampai turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Bukan Rasul nggak bisa nolong si Yasir yang sedang dihukum sama Abu Lahab, Abu Jahal, dipendam lehernya di tengah gurun Sahara yang panas, dikasih minyak di bagian rambutnya. Masya Allah. Bukan Nabi nggak bisa nolong, bisa. Cuma ini akhlak. Akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena yang dia lakukan efeknya sampai akhir zaman. Beliau nggak mengajarkan demo saat itu, walaupun beliau bisa, bukan tidak. Karena lagi belajar akhlak. Dan banyak lagi nanti lainnya. Nah yang namanya akhlak ini kan timbul karena ilmu. Ya, jadi kalau kita nggak berilmu, kita nggak punya akhlak. Tapi ada yang berilmu nggak berakhlak, Ustaz. Ilmu yang dimaksud ketika betul-betul dia mendapatkan langsung dari sumbernya. Ini yang dibilang sanad. Makanya saya paling gampang kalau nebak orang. Ini orang berilmu nih gini-gini, tapi tingkahnya begini. Ini mah udah bohong dah. Itu cuma iklan doang. Kalau dibilang dia murid ini, bohong, udah bohong dah. Jangan-jangan cuma duduk doang, kagak kenal langsung gitu ya. Ini banyak di masyarakat seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat buktinya. Agama ini akhlak, pada akhirnya bukti. Kalau memang agama nggak membuktikan kita benar, jangan gampang mengambil agama dari situ. Kadang-kadang lembutnya kita kalah sama orang sufi. Kita nggak membenarkan sufi. Kita nggak membenarkan dia. Cuma kok dia bisa lembut, kenapa kita tidak? Ini ada yang salah sudah kalau begitu. Wallahu a'lam. Dan senangnya teman ikhwan-ikhwan ini untuk berdebat di dalam sosmed, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya salah satunya itu. Banyak kalau sekarang kan ada sosial media nih. Kita kepancing aja. Emang teknik orang kafir tuh begitu. Apa saya bingung juga dapat kiriman kemarin itu ya dari Litbang Menteri Agama itu geleng pala saya. Sampai diputuskan bahwa nggak ditemukan kesalahan Syiah. Bahwa dia banyakkan dihujat ketimbang menghujat. Coba. Memang kenyataannya begitu, betul? Sosial media, kita yang menghujat aja. Dan kalau menghujat memang ada sebab lain, namanya jidal. Jidal pun diajarkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Yuk debat jidal, tapi yang ahsan, bukan hasan, ahsan. Anda punya teknik yang baik, pakai yang terbaik. Itu yang namanya jidal. Tapi kan tidak seperti itu. Anda menjadi orang yang jidal menurut Anda, wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Sekarang gini dulu, saya sudah bahas tadi sepintas. Coba kalau Abu Bakar saja merasakan efek agama baru menyampaikan agama, kenapa kita agama belum ngefek udah pengen nyampein? Ya, lihat efek sidik sifat Abu Bakar zaman beliau jadi khalifah, lihat lembutnya Abu Bakar yang membuat lulunya hati Umar yang nggak nerima wafatnya Rasul. Ketika orang menganggap bahwa Umar itu sangat kejam, sangat betul-betul sadis, siapa sih yang nggak tahu sejarah tentang Umar yang membawa sekarung gandum, memasakkan gandum pada seorang janda dan anak-anaknya yang menyalahkan dia tanpa tahu siapa dia. Coba lihat sejarah para sahabat, lihat akhlak mereka.
Allah muliakan mereka. Begitu pula sama teman-teman yang gampang menyalahkan Saudi dan lain sebagainya. Ya Allah, kita nggak percaya kalau Allah memuliakan mereka. Kenapa kita nggak belajar mencari kemuliaan yang ada? Coba belajar supaya kita tahu iya ya, Allah nggak pernah salah dalam menetapkan sebuah takdir. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ikhwan, tiba saatnya kita buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane Dani dari Tangerang, Ustaz. Ya. Ane ingin bertanya terkait, kalau ini kan kita membahas uruslah dirimu sendiri kurang lebih gitu. Nah, kalau terkait gini Ustaz, Ane dulu pernah jadi ketua LDK sebelumnya. Iya. Dan mungkin dari situ banyak teman-teman yang sering bertanya ke Ane. Kalau Ane tahu ya Ane jawab, kalau Ane nggak tahu ya Ane bilang Ane nggak tahu. Iya. Nah, tapi seringkali ketika Ane menjawab, kemudian Ane mendapatkan satu kalimat yang bilang begini, Ahi, Ane sepakat dengan antum, tapi mungkin Ane harap antum tidak menganggap dalil antum dalil yang paling benar, karena Ane rasa mungkin antum bisa dengarkan dalil yang lain dan bla 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 blanya. Iya. Nah, pertanyaan Ane, Ustaz, benarkah kaidah ini ada gitu loh? Ketika kita tidak boleh menganggap dalil kita itu paling benar. Jika memang dalil kaidah ini ada, sampai batasan mana sih kita tidak boleh menganggap dalil kita paling benar? Iya. Karena menurut Ane ya nggak mungkin Ane menerapkan suatu dalil kalau Ane tidak menganggap dalil itu yang memang paling benar. Iya. Gitu. Iya. Barakallah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ini hampir mirip sama pertanyaan Abdullah bin Ahmad bin Hambal kepada orang tuanya tentang sampai kapan sih harus menuntut ilmu saya ini wahai ayah. Kata bapaknya, sampai kamu masuk ke liang kubur besok hari. Ini menandakan bahwa jangan stay di sebuah hal, teruslah kita belajar. Saat ini Anda yakin ini, pakai keyakinan Anda sambil terus Anda perdalam. Ya, contoh yang paling gampang ketika Anda belajar tentang akidah, Anda belajar tauhid, Anda belajar tentang usulul salasah. Jangan bosan terus pelajari. Ya, sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat. Karena kalaupun Anda nanti diberikan kemudahan oleh Allah, akan menemukan dalil yang banyak tentang masalah yang Anda pelajari ini, ya, sehingga efeknya buat diri dan buat orang lain. Jadi itu yang dikatakan kita nggak boleh fanatik dalam sebuah paham. Dalam dakwah ya harus seperti itu. Karena kalau sampai nanti ada orang yang ngedebat kita dengan sebuah dalil yang berbeda dan dia memberikan alasan, ini membuktikan bahwa ada hal yang berbeda, pelajari. Karena kebenaran tidak berbilang. Bukankah Nabi pernah menggambar garis yang banyak di kiri kanan dari sebuah garis yang lurus yang dia gambar, sambil mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Satu, kebenaran tidak berbilang. Jangan ikuti garis yang banyak ini, jalan yang banyak ini, kalian akan berpecah. Ini menandakan kalau memang antum ilmiah, ketika menemukan dalil yang lain, pelajari sampai nanti antum tersenyum sendiri. Subhanallah, berarti kesalahan si fulan dari sini nih. Karena ternyata dia nggak sampai begini-begini, begitu permasalahannya. Ya, jadi antum gak usah khawatir. Ya, dalam Islam ini taklidil a'ma tidak ada. Yang ada taklid kepada Rasulullah SAW. Namanya ittiba. Selama memang antum menemukan dalil itu ya samina wa atona, kecuali nanti memang ada dalil yang menguatkan tentang kesalahan pemahaman kita. Contoh, kan dalam setiap 100 tahun itu ada al-mujaddid, orang yang diutus oleh Allah untuk mentazkiyah agama. Kita meyakini bahwa beberapa ulama seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz dan sebagainya, betapa ilmiahnya beliau ketika beliau mengupas buku-buku ulama yang dikultuskan, ternyata punya hadis yang doif, dan kita pelajari alasannya kuat. Ya harus kita berlapang diri dong. Ya itu kan pendapat Albani. Kalau kata guru saya mah bukan begitu. Kalau ilmiah itu mengupas apa alasan si Albani membongkar kedaifan ini, alasannya gini. Kok guru Anda mengatakan sahih, coba bahas. Insya Allah kita menjadi orang yang ilmiah, sehingga oh iya benar ya, kebenaran nggak berbilang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Sebelumnya itu permasalahan bukan permasalahan fikih ikhtilaf kan ya? Maksudnya bukan yang perbandingan yang, kalau ikhtilaf kan memang kita harus butuh melihat dalil-dalil yang lain nih Ustaz ya. Iya. Kalau Ane sering ditanya itu semacam, kok antum nggak isbal sih gitu. Kok antum jenggotnya dipelihara gitu.
Jadi Anda jelaskan Iya. hukum isbal seperti ini. Bukan masalah kunut kan, bukan masalah ikhtilaf, bukan. Baik. Itu sebenarnya lebih gampang malahan, karena kan itu semua ibadah yang pasti merujuk kepada dalil. Nah dalil itu nggak mungkin tidak benar atau berbilang kebenarannya, pasti satu kebenarannya. Mungkin nanti berujung misalkan jenggot, pada akhirnya kita bicara panjang pendek. Ya, antum jangan terus jadi a priori kalau ngelihat ustadz jenggotnya nggak panjang. Oh pasti lulusan Mesir tuh, Mesir disalahin gitu loh. Karena kan kita nggak bisa bilang ya ini dikerik atau ini bicara tidak dikerik. Ustadz kumisnya panjang amat gitu ya. Kan yang betul kan dicukur habis, ntar dulu. Banyak dalil yang menjelaskan. Ya itu ada khilaf. Nah itu beda hal. Ya jadi jangan sampai kita malah menghakimi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwannya lagi kembali pertanyaan yang via mic. Ini akhi depannya. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Bogor, Ustaz. Dari Bogor. Tangga gitu ya. Boncengan tuh, pulangnya boncengan. Bawa motor juga. Ini mau nanya soal apa namanya, urus saja dirimu sendiri. Iya. Kan kita disuruh apa namanya mempersiapkan diri apa untuk menjadi lebih baik, tapi di tengah-tengah kita itu bergeliat kemaksiatan, kemungkaran, dan kemaksiatannya itu yang sifatnya subuhat kayak tadi yang Ustadz bilang musik itu haram. Tapi kan ada pendapat ulama yang orang-orang yang menghalalkan ini itu berpendapat ke ulama itu ya Ibnu Hazm kan ya yang menghalalkan musik. Gimana sikap kita yang kita tuh pengen banget ngedawahin mereka supaya mereka tuh bener-bener ninggalin musik tanpa kemudian menyinggung perasaan dia gitu. Gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya sebenarnya kita bukan membahas pendapat Ibnu Hazmnya harusnya gitu loh. Yang perlu kita pelajari sirah Nabawi tentang masalah kondisi di mana Nabi diutus, bahwa saat itu yang namanya nyanyian musik sudah ada sebagai bentuk ritual. Nah ketika nanti memang jelas ada larangan, maka kita harus yakin yang namanya larangan ini dijauhkan lebih utama ketimbang untuk dipikirkan terlebih dahulu gitu loh. Sehingga kalau terjadi syubhat, orang yang alim bukan malah mengiyakan syubhatnya, kalau perlu menjauhkan. Contoh selain musik lah, saya suka ditanya, Ustadz, cincin emas buat laki-laki kan haram Ustadz. Iya. Bagaimana kalau seandainya perak yang disepuh emas, hukumnya apa Ustadz? Saya tanya, sepuannya apa? Ja'faron Ustadz. Ya nggak haram karena hukum asalnya perak, betul. Tapi kalau saya disuruh make ogah. Kenapa? Tasabbuh bil haram, menyerupai yang haram. Udah jelas haram, pengen ditiru gitu loh. Nah sekarang kalau ulama mengharamkan dengan dalil dan alasan bahwa musik ini adalah cara beribadah orang kafir, sebut satu sahabat yang bernyanyi, sebut para tabiin yang bernyanyi, para tabiut tabiin, atau ulama-ulama dulu yang bernyanyi, sebut. Tidak ada Ustaz. Kita mau meniru siapa? Kan ini awal kata musik ini orang kafir. Taruh kata ada yang mengatakan ini nggak apa-apa, berarti kan kita menyerupai orang kafir. Itu tuh cara menyikapi hukum seperti itu gitu loh ya. Jadi bukan berarti lantas mengkating membuat orang bingung. Hati-hati. Wallahu alam. Betapa bijaknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad, anta a'lamu minni fi ilmil hadis. Kau lebih berilmu dari gurumu ini dalam ilmu hadis. Kalau nanti kau temukan pendapat gurumu bertentangan dengan hadis sahih yang kau temukan, buang pendapat gurumu ke tembok. Betapa mulianya. Bukan malah menguatkan kesalahan, bukan. Lalu Imam Syafi'i mengikrarkan kalimat indah dari mulutnya apa? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Makanya saya nggak nguntak begitunya. Ini kan ngomong begini kalau yang sudah ilmiah. Kita ngomong sama orang yang belum belajar, jangan tawarkan solusi yang lebih indah dari itu.
Kalau ternyata dia merasakan indahnya lantunan Quran, ketentraman ketika mendengar Quran, udah antum gak usah khawatir, dia yang bakal mengiyakan sendiri ucapan antum atau menolak perkataan dia. Saya pernah contohkan di beberapa kajian di YouTube, ya. Salah satu kejadian itu ketika ada yang membahas masalah musik, saya jawab, padahal bukan kajian masalah musik. Setelah kajian saya disamperin sama ibu-ibu. Ustaz Subhan, jaga mulut ya. Saya jaga bu, saya bilang. Galak amat, saya bilang saya suruh jaga. Di hijab masih ngelongok juga lagi, saya bilang, aduh ibu-ibu sekarang dah. Ustadz bilang musik haram, bukan saya, Nabi, saya bilang gitu. Saya cuma nyampein. Setengah umur saya dari musik, dan anak saya semua hidup karena musik. Karena suami saya pemusik, dia sebutlah pemusik yang terkenal dah. Masya Allah. Aduh bu, dari mula lagi bu, kalau begini bu, saya nyampein dalil ibu marah susah dah. Udah, ibu duduk manis saja dulu, biar kajian beres, bulan depan ketemu lagi. Nah, bulan depan ketemu, udah panjang kerudungnya. Subhanallah Ustaz, saya minta maaf Ustaz, ibu salah apa emang? Ya kemarin saya bilang begini begitu. Oh ya, nggak masalah. Ternyata ada ketentraman selain dari musik, Masya Allah Ustaz. Berawal dari itu dia saya pegang Ustaz. Awal itu dulu, tapi lama kelamaan akhirnya dia mencari dalil dan dia menemukan betapa Allah turunkan melalui Muhammad itu syair yang lebih indah daripada syair yang ada, Al-Quranul Karim, di zaman puisi dan syair. Subhanallah. Cuma kita nggak pandai menyampaikan. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi ikhwan sebelum saya bacakan yang dari akhwatnya. Fadol. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Adit dari Jakarta Pusat. Waalaikumsalam Adit, fadol. Jadi anak kadang dalam bersosmed itu kadang suka melihat ya teman-teman maksudnya berbuat kemungkaran atau berbuat keji, misalnya menggambar makhluk yang diposting gitu kan. Nah dari situ anak sih waktu itu bersikap ada poster-poster dakwah yang memuat hadis atau dalil yang mengenai tidak bolehnya menggambar makhluk. Anak posting tiba-tiba malah di unfriend gitu. Nah itu kayak gimana, apakah sikapnya sudah benar atau bagaimana? Terima kasih. Ini memang sosmed ini memang muskilah sih belakangan ini. Jadi kalau memang hukum asal gambar itu memang nggak ada tawar menawar. La'anallah al-musawwirin. Kata Rasul kan Allah melaknat orang yang suka merupa. Ya, jadi kalau antum buat sebuah seni dalam bentuk rupa atau seni rupa berkaitan tentang lukisan, gitu ya. Kalau antum pelukis sejati, antum tahulah lukisan dibuat untuk menyerupai dan ditiupkan roh, sehingga acap kali lukisan dibuat itu memiliki sebuah tanda-tanda kehidupan. Makanya mahal sebuah lukisan karena arti dalam kehidupan dalam lukisan itu. Ini kalau bicara gambar burung perkutut, semua juga bisa gambar. Cuma ini burung bagus sih, saya beli gambar apa? Kenapa si pembeli ini tahu bentuk paruhnya ini melambangkan burung bagus suara? Itu lambang kehidupan namanya. Itu mutlak haram. Ya. Jadi mau diputar kemana juga hukum asalnya haram. Jadi kalau dimodifikasi nanti dalam rangka menghalalkan yang diharamkan, ya haram. Islam kalau sudah haramkan sesuatu, semua caranya haram. Mau diputar kemana pun haram. Jangan dipaksakan. Ini kan kadang-kadang saya suka ngelihat majalah tentang cerita anak-anak, sahabat dan lain sebagainya. Udah muka nggak ada, lehernya kepotong setengah, betul? Ini kan akhirnya menjadi sebuah obrolan. Emang harus seperti itu? Kalau nggak seperti itu, apa emang nggak bisa? Ternyata bisa. Jangan paksakan harusnya gitu loh. Karena memang hukum asalnya udah nggak boleh. Jangan jadi obrolan. Belum lagi pertanyaan tentang masalah foto dengan lukisan dan lain-lain. Ini gimana Ustaz? Allahu Akbar. Saya senang sekali kalau yang berilmu bahas ini. Karena kalau yang nggak berilmu nggak paham kadang-kadang bahwa yang namanya foto dengan dua lukisan adalah dua hal yang berbeda. Kalau foto memang dicetak, kalau lukis kan dibuat untuk menyerupai. Allah benci orang yang menyerupai apa yang dia perbuat. Kenapa? Huwallah laisa kamitslihi syai'. Karena Allah nggak serupa. Ya, jadi memang hati-hati nih. Alat bantunya gampang. Sekarang mungkin orang nggak megang koas. Tapi kan ada AutoCAD dan lain sebagainya. Ini kan sama judulnya membuat. Nah, itu udah semua yang pada akhirnya mengarah kepada yang haram adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dan cara beliau mensikapi dengan memberikan poster bahwa hukumnya adalah haram dan temannya akhirnya mengunfriend gimana Ustaz? Itu sih amar ma'ruf nahil mungkar. Atau ngomong ke siapa?
Orang yang sudah ngaji belum? Kalau orang yang belum ngaji, ini bahaya. Antum sampaikan dalil yang dia belum paham. Kallimun nas bima ya'rifu alaih. Ajak bicara manusia sebatas pemahaman dia. Kayaknya antum perlu ulang-ulang dulu tuh dalil tersebut dan tafsirannya. Kira-kira mudeng nggak nih orang gitu loh. Kalau bakal nggak mudeng, jadi masalah nanti buat dia. Akhirnya dia nggak bisa nerima yang lain dari antum. Efeknya setiap yang antum berikan dipandang ekstrim, keras dan lain-lain. Lihatlah. Akhirnya malah susah berdakwah ya Ustaz. Ya, ada uslub, ada teknik dalam berdakwah itu ya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya, dan saya akan bacakan pertanyaan banyak dari akhwat. Salah satunya ini cukup menarik Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada dua pertanyaan, saya tanyakan yang keduanya dulu. Ustaz, lebih baik pilih yang mana Ustaz? Pria yang sering sholat tapi sering melakukan bid'ah, atau pria yang jarang ibadah tapi katanya sudah hijrah ke dalam sunnah? Wow, dua-duanya sama. Yang jelas saja banyak. Padahal di sini banyak Ustaz. Itu, Mungkin ini kode Ustaz. suka neko-neko nih orang. Ini di depan sini di balik hijabmu. Oh, masya Allah. Yang banyak orang-orang paling lebar juga banyak. Yang menunggu sinyal, betul ya? Yang nggak jelas. Jadi mendingan pilihnya Ya yang dua-duanya bahaya sebenarnya itu ya. yang bagus ibadahnya dan melakukan sunnah, yang harusnya begitu. Ini orang rajin ibadah berbuat bidah, talbis namanya, nggak bakal mendatangkan ketentraman. Yang atuh nggak jelas, ya katanya, bahasanya kan syubhat menjauhkannya mulia kata ulama, walaupun halal hukumnya. Karena Anda nikah sama orang yang nggak tahu level keagamaannya boleh asal dia Islam, tapi syubhat. Namun menjauhkannya mulia di Islam kan begitu. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ikhwannya di sini yang jomblo mungkin bisa dicari tahu nih orang tuanya ya, jangan ke dianya, ke orang tuanya. Saya akan bacakan kembali. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya punya teman yang homo. Yang ini jangan dihubungin yang homonya. Bagaimana? Homo soloensis, beda lagi. Saya punya teman yang homo. Bagaimana cara saya menyadarkan dia untuk kembali ke fitrah yang sebagai seorang laki-laki? Setiap saya ajak sholat untuk mengajak sholat dan untuk menasihatinya tidak menjadi homo lagi, dia selalu mengatakan nanti juga dapat hidayah. Ini sama-sama laki nih ngomong. Ini akhwat Ustaz. Akhwat. Temannya homo. Aneh-aneh aja Ustaz. Ya omongin aja. Artinya kalau kita kan berteman ini kan Allah buat kita berteman dengan seseorang itu kan bukan sesuatu yang main-main. Ada hikmah di balik persahabatan kita. Mungkin melalui mulut kita hidayah buat dia. Ya kita nggak ngebahas homo atau apanya lah ya. Tapi yang pasti bahasa dia hidayah juga datang ntar. Itu yang dibahas. Hidayah itu nggak bisa datang kalau nggak dibuka sebabnya. Apa sebabnya? Kan disampaikan Al-An'am tadi ayat 31 itu. Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini homo kezoliman. Ya kalau dia masih berbuat zolim walaupun berbuat baik, nggak bakal tenang jiwanya, nggak bakal dapat hidayah. Nah tugas kita tuh untuk mengajak dia untuk bisa tidak mencampur adukan. Ya bagaimana caranya? Ya mulailah dijauhkan dia dari kebiasaan-kebiasaan yang dikatakan zolim tadi, supaya jiwanya tenang, gampang dapat hidayah. Fokus di situ tuh, ya. Tapi kalau kita nggak bisa, akhirnya terkecoh kitanya. Allahu a'lam bishawab. Sampaiin aja, bicara hidayah urusan Allah nanti. Ya, karena bukan job kita untuk mendatangkan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada orang yang seperti ini, insya Allah. Ya, insya Allah. Nah Ustaz, tapi ini agak bimbang juga Ustaz. Teman dia kan perempuan Ustaz, temannya laki-laki bukan mahram bang. Iya. Adapun nanti misalkan disuguhkan ke temannya yang laki-laki, nanti malah demen Ustaz. Itu sebahasa apa Ustaz? Iya konsekuensinya memang begitu sih. Ya kan? Ya sebenarnya sih kalau sampai orang berbuat maksiat pengen tobat, kita terima tobatnya dia jadi orang baik, ya boleh-boleh aja ya. Mungkin orang homo itu keren-keren tampangnya ya, posturnya bagus. Ini kan harapan semua perempuan, betul ya? Ternyata kadang-kadang yang keker yang bagus malah pacarnya serem, kan begitu ya? Ya wallahu alam bishawab. Tetap ada hukum yang namanya homo kan laki-laki. Walaupun mungkin dia nggak suka sama perempuan, tapi kan dia laki-laki. Allah ciptakan min dzakarin au unsa,
dalil tentang perempuan dengan perempuan, laki dengan laki dalam bersosialisasi itu berlaku walaupun dengan homo, atau sebaliknya laki-laki dengan lesbian sama, ya tetap berlaku hukum. Itu kan kacamata dunia. Dia kan nggak demen laki, dia kan nggak demen perempuan, kacamata dunia. Tapi di mata Allah dia laki, dia perempuan. Nah, sekarang Ustaz, pertanyaan lagi dari akhwatnya, Ustaz, dari seorang istri. Apa yang harus dilakukan seorang istri ketika suaminya menjadi berpindah agama, Ustaz? Dan apa yang harus dilakukan anak-anaknya kepada orang tuanya yang pindah agama tersebut? Apakah tetap harus beramar ma'ruf atau berbuat yang baik, dan hukum istrinya kepada suami kaif, Ustaz? Iya, itu kalau buku nikah Indonesia kan saya nggak membenarkan sigo ta'lik ya, tapi ada tulisan tentang aturan main bahwa masih berjalan rumah tangga ini kalau 1, 2, 3. Salah satunya terjadi perceraian kalau berbeda agama. Ya memang kalau sampai laki pindah agama ya otomatis cerai. Otomatis cerai. Kalau dia nggak mau kembali ya memang sudah berlaku hukum cerai. Makanya kalau perempuan ngelihat lelakinya pindah agama, buru-buru ke panitra atau ke kantor agama untuk mengajukan cerai, namanya khulu. Karena nggak boleh perempuan mukminah, perempuan muslimah dengan laki-laki kafir mutlak seperti itu. Anaknya bagaimana, Ustaz? Ya dalam Islam perlu diselamatkan, perlu diselamatkan. Makanya ini penting nih, nggak laki nggak perempuan sebelum menikah perlu lihat ini perempuan bakal dipimpin sama laki-laki menuju surga. Kalau dia nggak tahu surganya Allah, dia nggak kenal Allah, jangan gampang jatuh cinta. Laki-laki juga sama. Kalau pengen menikah dengan perempuan, lihat agamanya penting, ya. Walaupun itu di urutan terakhir, fasbar bid'atin taribat yadak. Pun lihat ipar. Kenapa? Karena Anda punya PR. Anda sering keluar, istri sama ipar Anda. Nah kalau ipar Anda nggak bagus agama gimana? Atau Anda meninggal, istri Anda mengandung anak Anda, yang bakal menafkahi anak Anda siapa kalau bukan encang-encingnya, pamannya, betul? Agamanya bagaimana? Itu penting tuh, berilmu sebelum beramal, ya. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi pertanyaan dari akhwat. Iya. Ini agak berbau rumah tangga, Ustaz, tapi nampaknya penting, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ana yang bertanya, apakah perceraian termasuk takdir Allah? Mohon nasihatnya, Ustaz, karena pernikahan saya sudah di ujung tanduk. Iya. Orang suka memandang hina yang namanya perceraian, karena memang dia mungkin nggak tahu cerai bahasa Arabnya apa. At-talaq. Dalam Quran itu ada surat cerai panjang betul tuh ayat surat At-talaq, betul. Kalau dibilang cerai itu hina, alasannya apa? Kalau cerai itu hina, kenapa Rasul perintahkan anak angkat untuk menceraikan istrinya? Dan Nabi menikahi mantan istri anak angkat si Zainab itu, betul? Si Zaid anak angkat Rasul itu. Kalau Anda bilang cerai itu hina, Nabi nggak mungkin melakukan sesuatu yang hina kan? Maka di Al-Ahzab ayat 35-36 tadi kan begitu. Perintahnya apa? Tidak ada yang lain kecuali samina wa ata'na kalau itu syariat. Jadi begini, kalau di ujung tanduk itu istilah. Ini dalam keadaan bahaya genting nih, Ustaz. Ya namanya telur di ujung tanduk nggak bakal bisa terselamatkan, udah di ujung tanduk. Kali kalau ditatakan tergantung letak meja, betul ya? Ini kan ujung tanduk, Ustaz. Berarti anti yang tahu. Kenapa istilah di ujung tanduk tersebut? Agama saya rusak, Tat, kalau nikah sama dia, Tat. Nih saya pas nikah sama dia nggak boleh pakai kerudung misalkan. Dia nggak mau sholat, Tat. Anak dilarang pakai kerudung atau apa. Ini sih udah bukan di ujung tanduk lagi ya. Perlu ambil sikap. Nggak usah takut, insya Allah kalau kita keluar dari sesuatu yang buruk, Allah akan berikan sesuatu yang baik buat kita, insya Allah. Paling tidak berani hijrah. Dan cerai itu solusi. Lelaki begitu kan ke perempuan, udah dinasihatin, udah berapa kali? 3 kali, Ustaz. Ya udah pisah ranjang dah. Udah Ustaz. Terus masih belum berubah juga. Gimana, Ustaz? Ya silakan ambil sikap, talak dia, ceraikan dia. Makanya cerai itu kan untuk pelajaran, ada masa iddah. Lelaki yang mencerai istrinya karena sebuah kesalahan, sunnah muakkad untuk tidak mengizinkan istrinya keluar dari rumahnya sebagai bentuk pelajaran. Ini kan sekarang kebalik, kebanyakan perempuan yang cerai laki, betul? Habis itu kabur, ya jadi. Karena lelaki sekarang nggak greget, takut menceraikan. Ya saya bukan nggak berani, Ustaz.
Kalau saya ingat-ingat soalnya cuma dia doang yang demen, nggak ada yang lain. Waduh, masya Allah ya. Anda ini kurang greget gitu. Wallahu alam bisawab ya. Cerai boleh di Islam nggak hina, asal alasannya apa ya. Kalau tanpa alasan, nah ini nggak boleh. Bahkan diharamkan surga dicium oleh perempuan aromanya kalau dia meminta cerai tanpa alasan yang kuat ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, balik lagi ke Ikhwan yang ingin bertanya. Tadi mic-nya silakan ke sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya mengenai pekerjaan saya, Ustadz. Iya. Alhamdulillah saya saat ini bekerja di perusahaan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, yang customernya itu ada yang corporate dan retail, jadi yang direct customer. Nah, yang corporate ini sebagaimana kita tahu, corporate yang kita layani itu berbagai macam jenisnya, termasuk juga bank. Iya. Yang kita tahu bahwa di situ ada riba. Iya. Terkait dengan yang retail pun kita juga tahu penggunaan jasa telekomunikasi saat ini digunakan untuk penipuan segala macam. Iya. Tapi itu juga menghasilkan revenue bagi perusahaan kami dan menjadi nafkah bagi saya. Iya. Kira-kira apa langkah berikutnya bagi saya? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Ragamnya pintu-pintu maisah yang diciptakan oleh segelintir manusia untuk menjadi sebuah kreativitas dalam hidup itu baik. Karena yuk berpikir mencipta bukan mencari. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap, itu harga diri. Nah, tapi kadang-kadang yang kita buat ini berbenturan, Ustaz. Mungkin ada sebuah perusahaan yang memang memesan apa yang saya buat. Tapi ternyata di perusahaan tersebut apa yang saya buat ini menjadi alat bantu buat sebuah produk yang haram. Masuk ayat yang mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal yang haram. Atau mungkin sifatnya perorangan pun sama. Tapi kalau saya buat sesuatu dengan tujuan tidak untuk menolong yang haram, tapi ternyata dipakai oleh orang untuk yang haram, gimana Ustaz? Antum terbebas hukum. Innamal a'malu binniyat. Anda seorang desainer membuat sebuah pakaian yang Anda buat, mudah-mudahan kalau si istri pakai lakinya nggak demen keluar rumah dah, gitu ya. Ini baju serba pendek, layak dipakai, niatnya bikin buat dipakai di rumah. Ternyata pas dijual, dibeli sama orang, dipakai buat tamasya. Anda nggak kena dosa, lawang baju indoor dipakai outdoor, kan gitu. Ya, jadi antum jangan salah paham nih. Setelah saya ngaji, saya bakarin apa baju-baju yang saya jual yang pendek-pendek. Ini orang nggak paham ilmunya. Ya niatkan Anda menjual baju ini memang untuk dipakai dalam rumah. Karena dalam rumah silakan, mau model apapun silakan. Lawang nggak pakai aja nggak apa-apa, lagi pakai kan begitu ya. Tapi jangan pakai di luar gitu loh. Bicara nanti dia pakai di luar, urusan dia dah sama Allah. Produk juga sama. Antum buat sesuatu sama. Ya antum membuat sebuah apa sih tadi bilangnya? Saya sih di jasa telekomunikasi koneksi antar perusahaan sih, Ustadz. Jadi ya alat bantu lah iya, alat ya. bantu. Ya sama, makanya antum lihat perusahaannya apa, terus kecenderungan dipakainya untuk apa. Saya nggak mengekspos apa yang kita buat, cuma ini kisah nyatanya begitu. Saya sengaja bikin kegiatan obrolan santai, ngeronda bareng Bang Subhan, tuh ada ya yang antum lihat ya. Bahkan yang mau dibikin lagi sebentar lagi, bengkel Bang Subhan sudah dibuat tempatnya nanti nih. Obrolan santai dari bengkel, dari pos ronda gini ya. Ada TV-TV nasional yang mau beli. Nah, tapi konsekuensinya TV tersebut akan meng-up sebuah bank konvensional. Oh saya bilang nggak berani ya. Kalau memang ada perjanjian dilala yang kita buat ini untuk produk yang tidak seperti itu, monggo. Bahkan kita di sini senang kalau seandainya sampai dakwah kepada masyarakat. Perlu teliti gitu. Nah, kadang-kadang perusahaan itu kan didominasi oleh sebuah produk. Nah, tapi kalau produk yang haram ini mendominasi, berarti jangan. Allah. Sebenarnya kalau dari produk di perusahaan kami sih tidak semuanya haram ya. Jadi mungkin ada beberapa produk yang masih subat kayak imani segala macam itu. Iya. Tapi kalau yang
di sayanya sendiri sebagai pegawai kan tidak punya keputusan untuk menolak pekerjaan tersebut gitu. Oke. Karena itu keputusan antar perusahaan bisnis to bisnis. Kalau Anda sih di sini posisi Antum masuk pada sebuah sistem. Ya. Sistem yang Anda harusnya mengelak, tapi saat ini nggak bisa mengelak, Ustaz. Antum bicara darurat berarti. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat menghalalkan segala cara, walaupun antum mandiri lebih baik sebenarnya. Ya kenapa? Karena biar bagaimana ma'aksaru kasiruhu fakuliluhu haram. Sedikitnya apa yang banyak yang membuat mabuk, sedikitnya haram. Walaupun sedikit produk haramnya tetap haram semuanya. Wallahu alam. Akhi, untuk lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan ke Dr. Erwandi. Itu lebih ahli. Antum bisa lihat itu karena ini masalah fikih yang cukup mendalam muamalah. Kontemporer, antum bisa lihat. Jadi antum perjelas saja. Ya, wallahu alam. Nanti insya Allah Ta'ala sekalian informasi juga. Pekan depan hari Ahad kita bersama Dr. Erwandi Tarmizi. Masya Allah. Di pekan keempat seperti biasa, Strangers akan bersama Ustaz Dr. Erwandi. Alhamdulillah. Baik, kembali ke silakan. Mister nih. Fadal, silakan. Mister ingin, you want asking something, Mister? Oke. Masya Allah. Saya mau nanya juga. Iya, antum dulu. Fadal. Setelah antum beliau. Dia angkat tangan, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Abdul Karim. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Ini alhamdulillah kan Ana udah mulai sering ikut kajian seperti ini, Ustaz. Bahkan lihat di YouTube juga gitu kan. Cuman ketika Ana masuk ke kantor gitu, banyak banget yang bilang, "Oh, antum ISIS nih, Wahabi ya antum sekarang." Gitu, Ustaz. Jadi pas banget nih temanya, Ana pengen nanyain gimana sih cara menyikapi Ana itu sama teman-teman Ana gitu, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mic-nya tolong ke depan. Iya. Kalau kita berbuat baik dengan dalil yang nyata dan jelas, di Indonesia ini memang kalimat Wahabi itu nggak mengherankan. Ya, tapi kalau kalimat ISIS ini baru-baru ini aja ini ya, itu bahaya sekali. Dari zaman dulu yang namanya Buya Hamka juga dibilang Wahabi. Ahmad Dahlan juga dibilang Wahabi. Ya, banyak Haji Agus Salim dibilang Wahabi. Banyak orang-orang soleh yang menyampaikan dakwah bertentangan dengan adat dibilang Wahabi. Ya, kalau gara-gara sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan mendakwakannya dibilang Wahabi. Kalau kajian rutin dibilang Wahabi. Kalau pakai jenggot dibilang Wahabi. Kalau kumis ditipisin dibilang Wahabi. Kalau celana nggak isbal dibilang Wahabi. Aneh Wahabi, gitu loh. Karena semuanya benar. Nah, tapi tetap saya berkata saya bukan Wahabi. Karena Islam bukan Wahabi. Ini kan fitnah yang memang disebar sama orang-orang Inggris untuk memfitnah orang-orang yang mendalami sunnah. Di Indonesia ada qalu salaman. Jangan banyak dikomentari, lihat siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong memang teman-teman belum belajar, itu konsekuensi antum bersunnah. Tapi kalau seandainya yang diajak ngomong ini orang yang sudah belajar, duduk manis buka kitab. Apa yang dibilang Wahabi jenggot, buka kitabnya. Apa yang dibilang Isbal Wahabi, buka kitabnya. Sampai dia melongo, iya. Jadi jangan gampang mengatakan begitu. Lain dengan ISIS. ISIS kan memang jelas sebuah bentuk produk organisasi yang dibuat, ya mengatasnamakan Islam. Tapi Islam kan nggak menimbulkan mudarat. Jadi kalau anda pikir saya mudaratnya di mana? Diperjelas saja. Itu kalau yang ilmiah. Kalau yang enggak ya qalu salaman, sabarin dah. Ya, selamat datang di Indonesia. Itu ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Naam, fadhal. Ya, silakan. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, aku mau minta informasi rokok haram atau mukroh. Itu 500 tahun kemarin orang Turki ya. Itu bilang itu makro. Tapi semua orang sekarang Ustadz dan mufti bilang itu haram. Bisa klarifikasi itu ya. Oke, sebenarnya sih cara mendakwakan orang tentang masalah rokok ini halal atau haram, kita juga bisa lihat dari orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah belajar, kita bicara ilmiah, ya. Kita akan bicara bahwa yang namanya sesuatu yang buruk akan mendatangkan keburukan. Karena salah satu perusahaan yang paling jujur namun paling merusak ya rokok. Nggak ada perusahaan yang berani jujur menulis dalam kemasannya rokok kill you.
Tidak ada pabrik yang berani jujur ya, kecuali pabrik rokok. Saya nggak membenarkan pabrik tersebut ya, tapi saya salut. Di mana pun dia mengatakan smoking kill you, masya Allah, dahsyat sekali ya. Apalagi sekarang ditemukan bahwa orang Barat sendiri di Australia itu ya apa lead bank kesehatan Australia itu menemukan ternyata dalam filter rokok filter itu ada hemoglobin babi. Sehingga dipastikan haram rokok yang menggunakan filter karena mengandung unsur babi. Ini sudah jelas berkembang nih ya. Tapi secara umum sebutkan satu dokter ahli kesehatan yang mengatakan bahwa rokok itu menyehatkan, insya Allah nggak ditemukan. Baru kita ngomong dalil dalam Quran. Ya, Quran mengatakan dengan tegas bahwa jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Dan rokok jelas berbahaya dan lain sebagainya ya. Sisanya sih ya memang ya harus bicara logika. Kayak ada orang yang nggak bisa ninggalin rokok, kita coba aja dulu seminggu nggak ngerokok, kemudian ngerokok lagi coba, ya dia akan membandingkan sendiri. Ada orang Astra di sini, daerah Kerawang ya, masya Allah tuh saya pernah ngajar di sana. Itu orang yang ngerokok itu diberikan tempat kayak halte, jadi nggak boleh ngerokok bebas kecuali di halte tersebut. Itu di depannya itu ruang kaca, yang ngerokok dalam kaca itu ada bacaan ruang kematian. Ini mah udah benar-benar nggak punya hati kalau yang masuk situ terus udah tahu ruang kematian, nggak apa-apa dah, yang penting enak, mati dah. Kadang-kadang saya juga bingung karena orang-orang perokok ini punya dalil sendiri. Kita larang juga nggak bisa Pak. Ini mah kisah nyata ya, maaf ya. Ini mah kisah nyata. Saya ngalamin sendiri gitu loh. Kan suka ada mutawif dari orang-orang Jawa Timur tuh. Kalau di Mekah Madinah, ini kan ngerokoknya kuat-kuat. Saya bilang antum jangan ngerokok depan jamaah. Kalaupun belum bisa ninggalin, jangan dipertontonkan, ini aib, jangan. Dia pindah ke tempat lain. Malah yang ada bacaan no smoking. Saya bilang ini lebih jelas no smoking. Dia bilang buat sampean no smoking, buat saya NO smoking, katanya gitu dia bilang. Subhanallah, susah deh ya. Kalau Anda benci rokok, coba buktikan Anda harus membuang rokok. Kan cuma kami yang membuang dan menghabiskan, Anda tidak. Ada aja alasannya gitu loh ya. Udah, saya menemukan sebuah hadis yang derajatnya memang hasan ya. Hadis ini mengatakan man samma summan sammallahu yaumal qiyamah fakana summu fi yadihi. Orang yang menghisap racun, maka dia akan dibangkitkan di akhirat sedang memegang racun tersebut. Masya Allah. Yuhsaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Orang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat seperti dia diwafatkan. Wallahu a'lam. Jadi mutlak, yuk, kalaupun orang mengatakan makruh mengarah kepada yang haram, bukan yang halal. Sekarang kalau istilah makruh dibenci sama Allah, gimana kita mau mulia kalau mengerjakan yang dibenci? Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallah. Mister, clear ya Mister ya? Clear ya? Masya Allah. Baik Ikhwan ya, ada lagi? Silakan, mic tadi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dadan. Ustaz, Ana mau bertanya. Nabi Muhammad kan sebelum diutus menjadi Rasul tuh terkenal di masyarakat tuh Al-Amin ya Ustaz? Iya. Nah, bagaimana sikap kita untuk berdakwah sedangkan kita tidak memiliki akhlak yang seperti Rasul gitu? Iya. Sikap kita untuk berdakwah kepada masyarakat. Sedangkan Rasul yang digelari Al-Amin aja masih dimusuhi gitu. Iya. Sama ininya. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Sifat yang dimiliki Rasul itu merupakan formula yang paling kuat dalam mendakwakan akidah di negeri Mekah. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Al-Amin sifat beliau. Ini modal. Kenapa? Karena memang Quran belum dibukukan zaman beliau, betul ya? Banyak teknologi yang belum bisa diterima. Ketika beliau mengatakan kalau minuman ada laler, masukkan laler ke dalam minuman. Itu kan susah kita ngomong kalau kita nggak punya power sifat Al-Amin tadi.
Nah belakangan ini bukan itu nggak diperlukan, karena untuk mencapai tingkat itu nggak ada orang sekarang gitu ya. Tapi sekarang ini lebih ilmiah kok. Mungkin antum tidak memiliki sifat al-amin seperti Nabi Muhammad, tapi antum punya dalil. Kata Rasul kan balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun sejumlah. Pokoknya yang antum sampaikan memang beliau contohkan dan Allah perintahkan, itu sudah alat bantu. Ya, kalaupun Allah berikan alat bantu sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad nggak dimiliki oleh yang lain, ya nggak ada masalah. Ya Abu Bakar juga nggak punya al-amin, Umar juga nggak punya sifat al-amin, dan sahabat-sahabat lainnya juga sama. Tapi yang mereka sampaikan betul-betul yang dibawa oleh al-amin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Naam. Baik, syukran Ustaz. Dan saya kembalikan bacakan dari akhwatnya sebelum kita akhiri dan memberikan ikhtitam dari Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Afwan ingin bertanya, apakah istri yang suka mengomel karena suaminya terlalu sibuk main sama teman-temannya sampai lupa waktu, termasuk istri yang tidak solehah? Apakah istri tersebut berdosa karena suka ngomel Ustaz? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Bahasa Quran itu mengatakan perempuan itu pakaian buat laki-laki. Kalimat pakaian buat laki-laki ini menutup aib. Sehingga kalau perempuan cerewet, saya sih mandang itu pakaian. Habis kalau nggak dicerewetin ini laki nggak paham-paham, betul? Boleh aja. Emang salah satu kelebihan perempuan ya cerewet. Kalau perempuan nggak cerewet dipertanyakan kewanitaannya, betul? Kan dalam ilmu kedokteran juga ditemukan bahwa perempuan itu punya kemampuan menciptakan lebih minimal 20.000 kata dalam satu hari. Sementara laki-laki itu otaknya itu bisa menciptakan maksimal 10.000 kata. Kebayang ya, dari pagi sampai malam kita ngomong, sampai rumah bini ngomong, udah kehabisan kata. Makanya kadang-kadang perempuan kirim WA ke lakinya, "Pak pulang dong, tolong dong pakai otak, kamu kan gini." Oke, paling gitu doang. Karena udah nggak memproduksi kata lagi gitu loh ya. Ya lagi nyupir, baru pulang kerja suruh nganterin anak-anak ngupir aja, "Pak ngomong sih jangan diem." Iya, paling gitu doang gitu loh. Karena udah nggak bisa. Lain sama perempuan, udah di rumah ya nggak ngomong, lakinya datang, kebayang nggak tuh kata-kata yang keluar? Makanya saya nggak heran kalau ngeliat bini di rumah sambil nyeplok telur ngomel sama anak. Saya nggak heran ya, kurang ajar dasar anak sekarang. Kita laki-laki nggak bakal mampu tuh ya. Jadi kalau perempuan sampai nggak cerewet mah dipertanyakan tuh keperempuanannya tuh ya. Asal cerewetnya yang baik ya. Perlu tahu kondisi yang dicerewetin dalam keadaan apa nih. Bu, Mbak, Sis ya dengar. Rumahmu sorgamu. Tolong pertahankan itu. Karena yang namanya sorga pemiliknya pasti betah. Jadi jangan menganggap rumahku sorgaku, baiti jannati, home sweet home, tapi si pemiliknya nggak betah. Ini bahaya. Ya, yuk jadi bidadari yang bikin suami betah. Jadi kalau perlu cerewet untuk yang baik boleh. Tapi kalau cerewet untuk sesuatu yang nggak layak dicereweti ya jangan. Nggak bagus, cerewetin terus, emang kelewatan tuh lagi ya, betul-betul ya, main mulu. Allahu alam. Tapi Ustaz, satu pertanyaan terakhir dari aku Ustaz. Ya. Bagaimana cara menasihati orang yang lebih tua Ustaz? Dalam uslubud dakwah kita perlu pahami bahwa Islam itu nggak membedakan orang dari umur, tapi dari ilmu. Makanya bahasa Rasul kallimun nas bima ya'rifu ilih. Ajak bicara manusia sebatas pemahaman dia. Mungkin dia lebih tua tapi ilmunya kurang. Emang ada adab etika. Ya, perlu kita bahas bahwa manusia ini tetap menganggap senioritas itu penting. Cuma di Islam ditawarkan sebuah cara dalam dakwah itu yang beliau katakan di hadapan para sahabat. Ini yang sangat mengharukan saya dalam berdakwah, ini yang saya pegang hadisnya. Ketika Rasul mengatakan, bersabda beliau, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin
sahibukum hadza khalilullah. Ini yang saya pakai sampai sekarang. Apa kata Rasul? Hei umat, itu orang tua, anak muda semua kumpul. Ada yang lebih tua dari Rasul. Beliau mengatakan, kalau boleh aku memilih kekasih di antara kalian, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih, kata Rasul. Ya, tetapi sayang sahabat kalian ini, kata Rasul. Beliau pakai bahasa sahabat, sahibukum hadza. Walaupun beliau bisa mengatakan walakin rasulukum hadza, walakin nabiyukum hadza. Beliau copot gelar Rasul dan nabinya, mengatakan sahibukum hadza, tetapi sahabat kalian ini. Makanya jarang dibahas tuh sama guru-guru sekarang. Di mana Rasul datang mengajar di majelis, orang belajar bingung mana Rasul mana sahabat. Hijrah ke Madinah sama Abu Bakar, betul? Orang dengar cuma Abu Bakar yang nemenin Rasul. Sampai di Madinah orang bingung mana Rasul mana Abu Bakar. Abu Bakar ambil inisiatif apa? Dia pentangkan sorbannya. Apa yang mesti kita ambil hikmahnya? Betapa sederhananya penampilan Rasul. Enggak perlu mentereng. No Ustadz, no. Yang apa sorbannya kayak serbet dipindah gitu loh. No, yang kopiannya begini enggak perlu ya. Kalau perlu kita sama, udah nggak ada beda. Tuh pegang dalam dakwah seperti itu. Nah, makanya ke orang tua juga jadilah sahabat. Sahabat yang tahu akan keinginan seorang sahabat. Biasanya seorang sahabat itu menyiapkan 11 maaf untuk kesalahan 10 sahabatnya. Biasanya seorang sahabat itu menyiapkan 101 maaf untuk kesalahan dari 100 salah yang sahabatnya lakukan. Kita nggak bermusuhan, cuma kita nggak bersahabat, itu aja masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, ini sangat bermanfaat sekali pertanyaan terakhir tadi, dan silakan ikhtitamnya saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita simpulkan ya. Ternyata agama tuh asik ya, agama tuh enak buat ngobrol, agama nggak membuat kita ngantuk. Jadi yuk beragama dengan cara yang betul. Tujuannya apa? Supaya kita nggak menjadi hakim buat agama orang lain. Hakikat cinta yang Islam ajarkan ini, yuk timbulkan cinta kalau melihat sebuah kekurangan yang ada. Artinya Anda bermanfaat buat orang tersebut. Dia punya kekurangan, jangan dibenci. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Husnuzon dikedepankan. Anda bukan polisi yang harus mengedepankan suuzon. Kalau polisi husnuzon rusak. Pak polisi, tadi ada maling masuk ke supermarket. Orang baik, diem aja gitu ya. Habis. Tapi kalau kita bukan polisi, yuk husnuzon. Karena Allah mengatakan, wadzalikum zonnukumul ladzi zonantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Hati-hati, prasangka buruk yang kau sangkakan, Allah akan jadikan prasangka buruk selamanya buat kamu. Pagi kau rasakan buruk, sore kau rasakan buruk. Mulai belajar husnuzon, apalagi itu sama guru-guru kita, apalagi sama teman-teman kita, apalagi sesama orang Islam. Yuk berhusnuzon, sehingga akan timbul cinta. Karena cinta yang sejati dalam Islam ini ketika kita bisa mencintai orang lain karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Wallahu a'lam bishawab.